Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Reski Anandari, dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang hakikat perkembangan. Oke, kita langsung saja ya. Oke, hakikat perkembangan untuk tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian perkembangan, mampu mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan, mampu mendiskusikan prinsip-prinsip perkembangan. Untuk pengertiannya, perkembangan adalah proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Misalnya perkembangan fisik, perubahan bentuk, dan fungsi fisiologis akan berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh menjadi manusia dewasa. Ya, maksudnya apa? Jadi jelas ya, kalau setiap manusia itu pasti bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara psikologis, maupun juga secara emosional. Jadi misalnya waktu kalian kecil, pertumbuhan secara fisik, psikologisnya pasti berbeda pada saat kalian tumbuh dewasa. Dan itu tidak bisa terulang, jadi tidak ada yang tiba-tiba lahir terus langsung jadi dewasa ya. Kemudian tumbuhnya itu malah prosesnya terbalik dari dewasa ke anak kecil, tidak seperti itu. Makanya dikatakan di sini bahwa perkembangan adalah proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tumbuhnya dari kecil, anak kecil baru lahir, bayi, kemudian masuk ke masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, masa dewasa, hingga masa tua, gitu. Prosesnya itu berkesinambungan terus-menerus secara simultan. Selanjutnya, di sini dijelaskan oleh Harlock, perkembangan adalah rangkaian perubahan yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Misalnya, semakin banyak pengalaman hidup dan interaksi sosial, maka perubahan psikologis yang dialami juga semakin bervariasi. Contohnya, misalnya waktu kalian baru masuk sekolah, kemudian kalian kan pasti ada proses interaksi dengan teman-teman kalian, dengan guru-guru kalian. Pada saat proses belajar ada perubahan atau penambahan wawasan. Secara ilmu pengetahuan, secara psikologis pasti ada perubahan. Yang awalnya dulu tidak punya teman karena masih di rumah belum bersekolah, pada saat kalian masuk sekolah, kalian bertemu dengan teman-teman baru misalnya. Di situ ada proses adaptasi, ada perubahan secara psikologis. Yang dulunya mungkin di rumah tidak mau mengalah dengan saudaranya, ketika sesampainya di sekolah, kalau misalnya karakter itu yang masih kalian bawa, tidak mau mengalah pada saat sharing mainan dengan temannya kalian, maka tidak bisa diterima secara sosial. Akhirnya kalian berusaha untuk beradaptasi agar diterima di lingkungan kalian. Jadi ada perubahan secara psikologis. Tuh, jadi semakin dewasa orang secara psikologisnya juga harusnya semakin bertambah dewasa. Kalau Yusuf dan Sugandi berpendapat bahwa perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Masa konsepsi itu maksudnya adalah pada saat di dalam kandungan gitu ya. Perubahan kuantitatif, jadi otomatis ya pasti ada perubahan kuantitatif, baik itu dari segi usia yang semakin bertambah, kemudian dari segi ilmu pengetahuan gitu ya, kemudian dari struktur tubuh, bentuk fisik kita pasti ada perubahan. Nah, untuk perkembangan peserta didik itu adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Jadi kajiannya lebih khusus terhadap aspek-aspek perkembangan individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Aspek apa saja itu? Ada aspek motorik, ada aspek sosial, ada aspek emosional gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin atau pada saat diskusi kita akan kaji lebih dalam tentang aspek-aspek perkembangan individu itu seperti apa sih. Oke, untuk ciri-ciri perkembangan, ciri-cirinya pasti ada terjadi perubahan secara fisik, misalnya
perubahan tinggi badan, berat badan, atau organ-organ tubuh lain. Semakin bertambah usia, idealnya itu pasti bertambah juga berat badannya kita, tinggi badannya kita. Makanya pada saat bayi itu biasanya diukur ya, kalau pada saat diimunisasi, tinggi badannya diukur, berat badannya diukur, lingkar kepalanya diukur. Dengan harapan kalau misalnya ada penambahan berat badan, kemudian berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, artinya tidak ada hambatan dalam proses tumbuh kembangnya gitu. Jadi dia bertumbuh secara baik sesuai dengan grafiknya. Nah, kalau secara psikis, bertambahnya perbendaharaan kata-kata, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan menggunakan imajinasi. Jadi waktu kecil dan pada saat dewasa pasti sudah berbeda ya perbendaharaan katanya, di mana yang waktu baru lahir masih bubbling misalnya, masih mengulangi kata-kata, baru bisa menyebut kata mama, papa, ayah, atau mamam gitu ya, untuk menunjukkan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Biasanya hanya 1-2 kata yang bisa dilakukan, kemudian bisa membentuk satu kalimat gitu ya. Sudah jelas maksud dan tujuannya dari apa yang diucapkan gitu. Kemudian setelah dewasa, kemampuan berpikirnya itu sudah semakin abstrak, itu sudah dari imajinatif. Waktu kecil kan cenderung imajinatif ya, kemudian pada saat dewasa sudah cenderung lebih abstrak, lebih realistis gitu. Nah, terjadi perubahan, apalagi yang terjadi dari ciri-cirinya, ada perubahan dalam proporsi. Proporsi tubuh berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Itu tadi ya, ada kaitannya dengan tinggi badan juga, berat badan. Proporsinya pasti sudah berbeda. Yang dulu waktu kecil mungkin dia kurus, kemudian pada saat dewasa akhirnya dia gemuk, atau bahkan ada juga yang sebaliknya. Oke, dari proporsinya ada perubahan. Lalu ada perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Tadi saya sudah jelaskan, perhatiannya dari diri sendiri ke orang lain atau teman kelompok sebaya. Ini maksudnya seperti apa? Kalau dulu waktu kita kecil itu masih fokusnya kepada diri kita sendiri. Kalau istilahnya Sigmund Freud itu namanya egosentris. Jadi dia menganggap bahwa dunia itu mengelilinginya. Mudahnya seperti ini. Kalau kalian punya waktu kecil ya, punya sesuatu atau punya barang itu tidak mau sekali dipinjamkan sama temannya atau bahkan saudaranya. Atau kalau lapar langsung nangis saja, tidak memikirkan apakah dilihat oleh orang banyak. Pada saat dewasa kira-kira kalian masih mau nangis tidak kalau lapar, misalnya merasakan rasa lapar terus nangis tidak ya? Pasti tidak ya, karena sudah ada proses berpikir di dalamnya, sudah bisa menahan diri. Ya, dia sudah tidak memandang ke dalam dirinya saja, tapi dia juga memperhatikan lingkungan atau orang lain, sudah bisa menahan hasratnya gitu. Jadi tidak langsung dikeluarkan, tidak langsung diekspresikan. Dia sudah bisa tahu bagaimana bisa memposisikan diri, menempatkan diri pada situasi-situasi tertentu itu kalau kita sudah berpikir dewasa, pemikirannya sudah matang, sudah paham norma-norma, kemudian hukum-hukum yang berlaku. Itu secara psikologis perubahannya. Kemudian lenyap tanda-tanda lama. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal pada bagian bawah otak, gigi susu, dan rambut-rambut halus. Waktu kecil kan giginya masih gigi susu, pada saat dewasa sudah gigi permanen. Jadi kalau seandainya dewasa giginya tanggal ya otomatis ompong ya. Beda kalau waktu kecil giginya tanggal masih bisa digantikan oleh gigi yang gigi yang baru gitu. Jadi jangan sampai tanggal lagi kalau sudah dewasa. Nah, lalu secara psikis, masa mengucap atau meraba, gerak-gerik kanak-kanak atau merangkak, perilaku impulsif, atau dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Jadi, secara psikis ini sudah mulai ada perubahan gitu ya. Jadi, dorongan untuk bertindak sebelum berpikir itu kalau di sini, di slide ini penjelasannya masih kurang. Waktu kecil kan kadang kita bertindak sebelum berpikir. Pada saat dewasa, secara psikologis harusnya kita berpikir dulu sebelum bertindak. Tuh, supaya tidak menyesal di belakang ya. Itu kalau ciri-ciri orang yang sudah dewasa.
Lalu diperoleh tanda-tanda baru, pergantian gigi, karakteristik seks pada remaja sekunder, perubahan anggota tubuh dan primer, menstruasi atau mimpi basah. Nah, kalau sudah dewasa, ciri-ciri yang paling khas adalah biasanya kalau bagi perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah, sudah tumbuh jakunnya ya, kalau laki-laki, kalau perempuan sudah tumbuh buah dadanya. Itu secara biologis kondisinya secara fisik, lalu secara psikisnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seks, nilai moral dan keyakinan beragama. Nah, pada saat sudah tumbuh dewasa, rasa ingin tahunya itu sudah semakin meningkat. Sudah mau tahu tentang orientasi seksualnya itu seperti apa. Kalau sudah memasuki masa remaja, biasanya sudah jelas orientasi seksnya, sudah mengetahui ya, kira-kira kita kecenderungan perempuan ini atau laki-laki gitu ya. Oke, kemudian sudah paham mengenai nilai-nilai moral ya, sudah memikirkan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat seperti apa, khususnya dalam melakukan tindakan. Jadi jangan sampai melanggar nilai-nilai moral. Sudah paham betul dengan keyakinan beragamanya seperti apa. Yang awalnya mungkin dulu memeluk Islam karena memang orang tuanya adalah Islam, ya, atau mungkin ada yang Kristiani, kemudian setelah dewasa karena sudah bertambah pengetahuannya, pengalamannya sudah berbeda, sehingga orientasinya dalam beragama juga bisa saja berubah. Okay. Karena sudah ada kesadaran beragama, pengetahuan tentang agama itu sudah lebih dalam. Nah, ini prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, ada never ending proses. Perkembangan itu berlangsung secara terus-menerus atau berubah-ubah yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar sepanjang hayat dari sejak masa konsepsi atau dalam kandungan sampai tua atau sampai pada masa kematangan individu. Jadi prosesnya itu terus-menerus ya, perkembangan itu. Lalu yang kedua itu ada saling memengaruhi. Artinya perkembangan individu saling memengaruhi atau ada korelasi antara fisik, emosi, inteligensi, dan sosial. Dengan demikian prosesnya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maksudnya apa? Jadi aspek fisik, emosi, inteligensi, dan sosial itu saling berpengaruh. Kalau misalnya ada keterbatasan fisik, misalnya orang yang mengalami kecacatan gitu ya, kira-kira emosi atau secara sosial ada hambatan atau tidak gitu. Biasanya berpengaruh di situ. Atau punya kemampuan inteligensi yang di atas rata-rata, apakah kondisi keadaan sosialnya atau emosinya itu ada perbedaan dengan teman-teman yang lain, itu bisa saja berbeda. Oke. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah masuk prinsip-prinsip ya. Tadi ada gangguan sedikit jadi sempat terhenti. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga itu mengikuti pola tertentu. Setiap tahap perkembangan sebelumnya akan menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Nah, misalnya perkembangan sebelumnya tidak ada hambatan, biasanya perkembangan selanjutnya juga tidak bakalan ada hambatan. Kalau misalnya di sebelumnya ada pengalaman traumatis, biasanya di perkembangan selanjutnya itu bisa berpengaruh. Pada saat misalnya masa kecilnya ada kejadian traumatis yang sangat membekas, pada saat dewasa itu biasanya bisa saja itu ada hambatan gitu ya. Ada misalnya waktu kecil sempat tenggelam, contohnya ya, misalnya tenggelam, kemudian pada saat dewasa akhirnya dia takut dengan berada di kolam renang, tidak mau berenang lagi gitu. Karena ada proses traumatis sebelumnya sehingga itu menghambat perkembangan selanjutnya. Nah, yang keempat terjadi pada tempo berlainan. Perkembangan individu tidak ada yang sama, ada yang perkembangannya lambat, sedang, dan cepat. Jadi individual different ya. Setiap individu itu perkembangannya berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa misalnya menyamaratakan gitu ya.
Tidak bisa misalnya membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, karena experience-nya, pengalamannya juga berbeda. Kalau misalnya kita membandingkan peserta didik itu antara peserta didik si A yang lebih pintar dengan peserta didik B yang cenderung secara kognitif mungkin tidak terlalu baik dibandingkan si A, kita tidak bisa bandingkan karena si A dan si B itu punya pengalaman atau experience yang berbeda gitu. Lalu yang kelima harus berjalan normal. Dimulai dari tahap bayi, kanak-kanak, anak remaja, dewasa, dan masa tua itu harus berjalan normal ya. Supaya apa? Supaya di tahap perkembangan selanjutnya itu tidak ada masalah. Tahap bayi atau bahkan di tahap konsepsi pada saat proses mengandung ibunya itu kalau misalnya ada masalah biasanya ada hambatan di tahap berikutnya. Entah itu proses kognitifnya bermasalah, emosinya bermasalah, sosialnya juga mungkin saja bisa bermasalah. Jadi diharapkan harus berjalan normal. Oke, kemudian yang keenam memiliki ciri khas. Setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. Misalnya anak usia 2 tahun memusatkan untuk mengenali lingkungan dan menguasai gerak fisik serta belajar berbicara. Ya, anak 2 tahun kan biasanya itu ya, sangat aktif karena sudah pandai berjalan, kemudian perkembangan bahasanya juga semakin pesat, akhirnya dia juga semakin ceriwis. Lalu kalau misalnya di usia sekolah, itu biasanya peer group, mulai senang dengan teman sebayanya, mulai berkelompok-kelompok ya. Kadang-kadang kalau di sekolah ada geng-gengan gitu ya, karena memang proses perkembangannya atau prinsip perkembangannya kalau sudah masuk di masa sekolah itu dia cenderung lebih nyaman ketika bergaul di dalam lingkungan yang usianya sama dengan dia gitu ya, sehingga dia berkelompok, mencoba mengidentifikasikan diri dengan lingkungannya. Tuh. Kalau oke, apa lagi? Oke, sekian sudah selesai penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di WhatsApp group atau komen di Google Classroom untuk materi ini. Sekian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.